Halo Kak Wiwit, halo Gisel. Halo. Hai Aku Kak lama banget gak ketemu Guntur, Kak Wiwit kayak dan lama banget gak ketemu Gisel. Oke, apa ketemunya di kabar? sini ya kita. Digital Baik, nih. gimana kabarnya kalian? Baik banget. Oke, jadi aku mau lanjut untuk ngomongin soal entertainment industry yang kemarin sempat aku udah posting videonya. Tapi ada beberapa introduction dulu yang mau aku sampaikan bahwa kemarin ada beberapa komen yang masuk kayak misalnya resikonya apa sih kalau misalnya nggak membuilding impression. Nah, sebenarnya itu tidak ada resiko sama sekali karena ibaratnya ini menurut saya itu ibaratnya kayak nge-gym. Jadi kalau misalnya kamu lakuin ya kamu itu punya otot, kalau kamu nggak lakuin ya kamu nggak punya otot, udah gitu aja. Masalahnya cuma di situ. Terus yang kedua ada yang nanya juga tentang high end product. Nah, artiannya adalah saat bangun impresi itu kamu nggak harus pakai high end product, betul nggak Kak Wiwit? Betul. Nah, Betul nah sekali. dan maksudnya bukan itu, bukan high end produknya, tapi apa yang kamu pakai itu menggambarkan kamu, karaktermu, dan bagaimana orang memandangmu, gitu kan Kak Wiwit? Betul. Menurutku Ya, impression seperti itu. Nah terus kalau kenapa menurutku yang paling penting itu adalah fashion dan media sosial, karena menurutku impression itu bisa terbentuk hanya dengan dilihat saja tanpa perlu berkomunikasi. Jadi itu sudah membentuk impression. Tapi setelah itu ketika kita sudah melihat kayak body movement, kayak misalnya cara berbicara, cara tertawa, Gestur. itu udah membentuk impresi. Jadi kayak penekanan kata-katanya, ekspresi wajah dan lain sebagainya. Ini ada film baru di Netflix namanya Hollywood. Itu ngeri banget sih, tapi itu kayak tahun berapa gitu di Hollywood. Kayak pembentukan impresinya tuh ngeri banget. Jadi ketika artis masuk, itu sampai diukur ini tricep bicepnya ini diukur berapa senti gitu-gitu. Itu waktu di film Hollywood. Itu bisa dilihat sih. Nah, itu menurutku bentuk impresi yang paling parah ya kayak gitu bisa gitu. Dan ada lagi yang nanya karena impresi ini sebenarnya bukan untuk semua orang, tapi juga bukan untuk orang yang bekerja di industri entertainment aja, tapi ya yang itu yang ingin membentuk impresi, ya yang membutuhkan silahkan dibentuk, yang tidak membutuhkan ya udah nggak usah gitu. Tapi yang perlu di underline adalah tanpa disadari setiap orang tuh sebenarnya udah membangun impresinya sendiri. Nah, menurutku seperti itu. Nah, kenapa aku menghadirkan Kak Wiwit sebagai fashion stylist dan Gisel sebagai media sosial designer, karena impresi yang pertama kali dibentuk adalah melewati itu, menurutku. Nah, jadi aku mau lihat dari sudut pandang fashion stylist sama sudut pandang media sosial designer. Nah, pertama fashion style itu sebenarnya apa sih Kak Wiwit? Aku nanya Kak Wiwit dulu. Gini, oke. Jadi fashion stylist itu beda ya sama fashion designer. Kalau fashion designer itu apa namanya, profesi yang selalu apa namanya, menjadi acuan fashion tren fashion setiap tahunnya gitu. Nah, itu yang mendesain setiap kayak aksesoris. Ini aku ngobrolnya ini ya, apa namanya, yang ini aja ya, yang langsung aja ya. Iya, Aksesoris, sepatu misalnya, atau baju, atau ya sejenis itulah, apa item fashion. Kalau fashion stylist adalah yang yang menggabungkan antara itu untuk menjadi sebuah total look, sebagai total look yang menggambarkan identitas diri. Identitas diri itu kayak misalnya mau dibentuk sebagai apa, untuk seperti apa dari karakter masing-masing orang gitu. Jadi itu fashion style seperti itu ya Kak. Jadi, oke, kalau misalnya dari Gisel, sosial media design itu menurutmu apa Sel? Sebenarnya kalau
mungkin sosial media sendiri itu udah kayak mengalami pergeseran sih tuh kayak dari awal diciptakan ya gitu ya. Namanya awal diciptakan adalah sosial media. Cara kita bersosial dengan teman kita, dengan keluarga melalui apa ya? Platformnya digital gitu. Tapi kan sekarang sosial media itu udah nggak kayak itu gitu. Itu udah mengalami perubahan lah. Sekarang sosial Pergeseran. media itu kan lebih kayak tempat kalian tampil, kayak Ya, panggung kalian. panggung, betul. Ya, sosial media itu sekarang itu gitu. Dan sekarang kalau misalnya kita perhatiin ya, bisa dibilang TV itu sebenarnya udah redup. Walaupun nggak mati, TV itu tidak akan mati, tapi pasti Betul. tapi sekarang itu udah redup gitu. Dan sekarang kalau kita perhatiin, semua artis tuh punya channel YouTube. Yap. YouTube itu salah satu sosial media. Dia nyari duitnya bahkan di YouTube sendiri gitu. Dia akhirnya bikin episode tiap minggu kan, terus live di Instagram gitu. Nah, jadi sosial media itu udah bergeser jauh banget kalau menurut gue sendiri ya. Jadi sosial media itu sekarang bukan lagi cuma kalian bersosialisasi atau itu sebagai panggung kalian, tapi itu kayak your own channel aja. Jadi kayak semua artis itu punya channel buat dirinya sendiri masing-masing. Dan itu adalah yaitu media dia untuk lebih leluasa untuk tampil gitu. Jadi bukan lagi TV, karena kalau TV kan ada rules-nya, ada orang yang ngatur segala macam. Sedangkan kalau di sosial media sekarang itu dia bisa bikin aturan sendiri, gimana gua mau ngomong gitu. Kita bisa banyak lihat lah, banyak artis yang gimana ya, udah berani banget buat ngomong gitu. Maksudnya kalau dulu di TV nggak boleh ngomongin tentang sexuality, terus sekarang karena dia punya YouTube sendiri ya terserah gue dong, gue mau ngomong tentang apa gitu. Nah itu jadi sosial media itu sekarang sih kalau misalnya gue bisa ngomong ya sosial media itu sekarang gunanya itu dimana setiap orang, bukan ngomongin artis doang ya, kalau misalnya tadi Guntur kan bilang itu nggak cuma punyanya si orang di apa tadi istilah entertainment itu, cuma semua orang sekarang bisa kayak gitu. Iya, betul. Gitu. Dan pentingnya apa ya? Pentingnya sih pertama menjual, karena itu channel kalian cari duit di situ sekarang jadinya gitu. Ya memang karena untuk making money ya. Ya karena ya sekarang sosial media udah bukan sosial, emang buat making money sih jadinya. Nah, terus kalau desain, apakah perlu didesain? Karena kan lu ini kan kerja di agensi yang lu pernah ngomong beberapa selebriti yang kamu handle sosial medianya. Nah, kenapa itu perlu didesain? Oke, yang pertama kenapa perlu didesain? Balik ke impression kali ya tadi pertama ngomong gitu. Ibaratnya gini. Ini ada pabrik nih, si seniman ini tuh si artis ini atau orang ini adalah produknya ya kan. Nah, dibuat nih di pabrik. Logikanya pabrik ini adalah dia pakai baju apa, dia keahliannya apa, dia mau ngomong apa. Nah, tapi swalayannya ini nih, swalayan besarnya ini ya sosial media gitu. Logikanya ketika kalian di swalayan, nih kalau misalnya ada orang retail yang tahu gitu ya, orang dari brand itu membayar biar produknya dia itu ada eye level, dan itu yang paling mahal gitu. Nah itulah yang dilakuin sama orang-orang. Kenapa kita harus mendesain sosial media? Satu, biar orang ngeliat. Yang pertama kali dilihat itu punyanya si orang itu gitu, entah artis atau siapapun itu, politician juga bisa gitu kan. Jadi social media designer, kalau misalnya tadi Mbak Wiwitnya bilang fashion stylist itu kan, ini udah ada barang, udah ada baju segala macam, aksesoris, fashion stylist yang ngatur, ini cocoknya sama ini cocoknya sama ini. Nah, desainer ini adalah ngegabungin lagi bahan-bahan dari fashion stylist. Jadi semisal, kalau dulu kan gue juga pernah kerja di salah satu brand fashion. Itu juga kerja sama fashion stylist, apalagi setiap photoshoot ya Mbak.
pasti betul. harus ada fashion stylist. Nah, Mm-mm. gunanya gue di situ adalah gini, gue akan confirm sama fashion stylistnya bahwa gue butuh foto seperti ini, karena gue akan ngatur grid di Instagram seperti ini. Jadi gue mau nanti dia ngadepnya ke sebelah sini, Hmm. jadi tolong diatur bagian sininya gitu. Misalnya gue mau dia ngadep ke sebelah kanan, berarti kirinya yang kelihatan gitu kan. Nah, gue mau nih diatur sebelah kirinya, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi fashion stylist gimana ya gue ngomongnya, kadang tuh ada orang yang mikir bahwa itu kan kerjanya beda-beda, mereka kan nggak saling ngomong gitu, yang penting dapat bahan, yang ini kerja gitu, nggak kayak gitu gitu. Karena sepengalaman gue selalu bekerja, apalagi ketika gue nanganin produk fashion gitu, gue selalu bekerja sama fashion stylist dan sama fotografer. Karena mereka yang menentukan bahan masakan gue nih, enak apa enggak. Bahannya harus enak dulu gitu. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau buat ini Kak Wiwit, misalnya kapan orang itu perlu di fashion gitu? Perlu di stylist sih. Perlu di stylish. Kapan? Itu tergantung kebutuhan masing-masing. Ini tuh aku sepengalaman aku, yang aku styling bukan hanya selebritis, tapi juga pernah ada ibu politician juga. Kayak mereka mau datang ke dinernya orang penting juga gitu. Jadi dia harus pakai pakai look yang emang cocok buat kesana gitu. Kapan? Ya, itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau selebritis biasanya kalau singer ya buat dia manggung, kalau aktris mungkin dia ada launching film atau premier film, atau kayak politisi juga bisa buat ke acara dinner gitu. Kan kebutuhan. Jadi ya maksudnya udah kejawab ya, berarti tidak hanya untuk selebritis, jadi itu untuk semua orang yang membutuhkan gitu. Betul. Kayaknya politician itu adalah orang kedua yang pakai paling banyak social media designer dan juga stylist deh. Iya. Kan benar. Iya betul. Politician harus prestisnya itu ya sebenarnya. Iya, benar. Karena yang tadi lo bilang sih, impression dan branding itu sangat dibutuhkan sekarang, nggak cuma sama orang entertainer doang. Betul. Nah, betul. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya impression itu penting untuk orang yang membutuhkan sebenarnya. Betul. Iya. Bukan untuk selebritis, apalagi orang-orang yang membutuhkan, apalagi yang mau di entertainment industry. Apalagi kayak politician kayak dan lain sebagainya, itu orang-orang yang penting itu perlu banget memang untuk membangun impresi. Nah, next-nya adalah, karena udah terjawab untuk siapanya juga, next-nya adalah sebenarnya bagaimana, dari Kak Wiwit dulu, bagaimana Kak Wiwit itu meng-create, men-stylish orang. Jadi aspek-aspek apa aja. Misalnya, Guntur kayak gini, gimana sih mau stylish Guntur, itu aspek apa aja yang dilihat? Gitu Kak. Aku sih punya ritual nih sebenarnya. Ritual itu kayak misalnya Dukun ketemu kali sama benar-benar nggak pakai menyan, tapi kalau kali ini ya. Jadi biasanya kalau misalnya aku belum pernah ketemu sama orang ini, misalnya aku pernah nanganin satu singer yang emang belum pernah, jadi aku pasti harus ketemu. Kalau aku sebenarnya ngobrol dulu, aku tahu dia apa, aku tahu dia mengidolakan siapa, aku pengen tahu dia juga misal penyanyi ya, musiknya ke arah mana gitu, supaya aku tahu karakternya akan dibentuk seperti apa gitu. Lalu itu masuk banget sih. Terus kalau kayak gitu, nah kalau misalnya si penyanyi ini nih, misal lanjut ya, si penyanyi ini mau ngadain photoshoot gitu. Nah, kalau photoshoot aku beda lagi nih, aku udah harus membuat yang namanya mood board. Itu aku menentukan make up-nya seperti apa, itu biasanya aku ngobrol sama fotografer kan, sama orang desain juga biasanya kalau misalnya buat di majalah ya. Ini fotonya mau make up-nya seperti apa, gaya rambutnya seperti apa, style gimana, sampai posenya seperti apa, sampai lighting-nya mau kayak gimana, biasanya kita ngobrol gitu. Oke. Berarti memang harus ada kayak
secara personal ya, kayak dekat secara personal ngobrol. Memang kemarin aku juga sempet kayak gitu juga, ternyata kita sama nih, kita match nih, ternyata memang butuh kayak gitu, karena ketika mau membangun impresinya memang butuh seperti itu gitu. And then kalau untuk Gisel, nah gimana meng-create-nya, mendesainnya, mendesain media sosialnya, kamu lihat aspek-aspek apa aja, Sel? Sebenarnya sama sih, sama jawabannya Mbak Wiwit gitu. Sama, bisa dibilang persis. Karena kalau gue sendiri kan dulunya emang di branding kan, Tur. Itu memang aspek-aspek atau cara-cara lah yang dibutuhkan sama orang branding, terutama yang dia branding adalah seorang manusia, bukan barang, gitu kan. Jadi kalau gue sih dulu bilangnya, kalau misalnya kalian mau membranding lewat sosial media atau lewat apapun itu ya, seorang fashion stylist itu juga ikut membranding si orang ini kan. Nah itu kalian nggak bisa seenak jidatnya gitu. Misalnya, yang lagi ngetren nih, ini nih gitu, udah deh beli ini aja gitu. Padahal orang yang kalian pegang itu nggak kayak gitu gitu. Bukan karakternya gitu kan? Yes, bukan karakternya gitu. Sebenarnya ada perbedaan di mana branding dan positioning sih, Tur. Jadi kalau yang misalnya gua lakukan dan Mbak Wiwit lakukan itu sebenarnya ada di positioning. Bukan di branding gitu. Tapi sebutan yang awam tahu itu branding gitu. Jadi bedanya tuh gini, positioning tuh seperti apa sih? Positioning tugasnya anak buahnya lah ibarat atau stylistnya, desainernya, asisten, graphic designer itu hanya mentranslate karakter orang itu ke dalam sebuah visual. Entah visualnya itu berupa style atau desain sosmed atau semisal apalagi ya, photoshootnya, karena photoshoot sendiri kan beda-beda tuh stylenya kan. Fotografer juga beda-beda stylenya gitu. Nah itu tuh kita cuma mentranslate karakternya dia tuh sebenarnya kayak gimana. Nah tapi kalau branding itu kita merubah orang itu sesuai dengan idealnya. Ideal ya, betul. Nah itulah makanya ketika branding ini banyak sekali yang gagal. Kenapa? Karena dia memaksakan. Susah loh jadi orang lain gitu. Benar. Berarti kita positioning ya. Iya, jadi gue selalu bilang kalau untuk manusia nggak bisa branding gitu. Karena manusia branding pasti akan gagal. Karena dia bisa berapa lama sih bertahan jadi orang lain? Iya. Dia lama-lama akan miss gitu. Lama-lama tidak akan menjadi dirinya sendiri gitu. Iya. Nah, cuman makanya yang terjadi di entertain industri kan seperti itu sebenarnya. Kebanyakan sih. Yes, itu seperti itu. Mungkin kalau gue pribadi gue bisa apa ya? Memaklumi kali ya. Karena tuntutan menjadi sempurna itu tinggi banget di dunia itu gitu. Iya, betul. Gitu. Lo harus up to date sama fashion, lo harus up to date sama berita, kayak semuanya gue harus up to date. Kayaknya kalau gue nggak bisa deh kayak gitu kan. Aku juga nggak bisa sih. No. Sama. No. Nah, ya emang gitu sih. Tapi emang resiko ketika mau masuk ya kan, karena memang sebenarnya nggak tahu tujuannya apa ya. Tapi perputaran uang di situ emang sangat gede sekali. Kayak Kak Wiwit, dia happy banget dengan pekerjaannya dan kamu making money a lot kan Kak Wiwit? Iya. Karena passion aku gitu. di situ. Nah, maksudnya memang posisi-posisi kayak posisi Kak Wiwit sebagai fashion stylist, posisi lu Gisel kayak sebagai media sosial designer itu penting banget untuk building impression. Makanya di dunia industri posisi kalian itu penting, harus ada gitu. Anyway Kak Wiwit, emang artis siapa yang pernah di stylist? Marion Jola. Iya, Bastian Steele. Terus yang aku sebelum jadi freelancer sekarang, fashion stylist freelance, aku di media kan. Nah, waktu di media aku di media perempuan. Jadi kayaknya aku di media perempuan itu 5 tahun dapat temenan gitu. Jadi banyak banget sebenarnya. Jadi kalau misalnya ya, mau disebutin memang aku sering ketemu ya.
nggak selesai. Emang Iya, iya, nggak iya. selesai. Emang pekerjaannya Kita harus muternya di Emang bioskop, karirnya Kak. di situ, Bukan Tur. emang karirnya di situ. iya. Muternya harus di bioskop kalau kelamaan. Iya, banyak banget buat cover majalah itu. Kenapa? Kalau kelamaan muternya di bioskop bukan di Instagram nanti, muter videonya. Bener, bener. Jadi terus ini last aja. Sebenarnya tahu nggak mau lama-lama ya, tapi ini udah 20 menit. Nah, ini tapi terakhir pertanyaan. Besok kalau misalnya emang kayaknya penting, aku mau personal kita ngobrol kayak aku sama Kak Wiwit aja atau aku sama Gisel aja gitu. Nah, last question is sebenarnya sepenting apa fashion stylist dan social media designer untuk membuilding impression? Itu pentingnya seperti apa, Kak? Jadi dari Kak Widunun nanti langsung Gisel sambung nggak apa-apa. Pentingnya seperti apa? Kalau buat orang yang di industri ini ya sangat penting, penting. Karena identitasnya ya ada di situ. Kalau mau gimana ya? Kalau ya identitasnya ada di situ ya. Identitas adalah hal utama kayaknya yang dibutuhkan buat membangun itu gitu. Oke. Gisel? Kalau gue, seberapa penting ya pertanyaannya ya? Iya, seberapa penting untuk building impression tuh, kenapa harus didesain? Itu pentingnya kayak apa sih gitu? Misalnya aku ininya asal aja nih, postingnya ngasal aja, apakah itu berpengaruh atau gimana? Oke, gini. Gue pakai logika aja ya. Semua orang pasti mengatur dirinya untuk tampil dengan tampilan paling terbaik dia. Setiap hari, ya nggak sih? Buat apa kita milih baju? Buat apa kita beli baju? Buat apa kita potong rambut dan segala macam gitu? Ya itu logika simpelnya. Kenapa di sosial media kita juga harus seperti itu? Apalagi tadi balik ke awal, sosial media, apalagi kalau kalian ada di bidang entertainment, sosial media itu jualannya kalian. Maka kalian harus mempresentasikan diri kalian sebagus mungkin di situ. Nggak mungkin dong misalnya sasaran kalian, aduh gue pengen banget nih main musik di hotel bintang 5 atau di acara-acara ibaratnya petinggi-petinggi negara. Tapi masih pakai fotonya foto kualitas tidak bagus kalau gue bilang ya gitu. Itu kan ya lu nggak bisa ngomong kok orang nggak ada yang mau ngundang gue, mereka pada nggak ngehargain suara gue, men, nggak bisa gitu. Sebelum lu nyanyi di depan mereka akan ngeliat dari sosmed lo, karena itu adalah nih ibarat Tokped, ya itu lapak lu gitu. Iya betul. Itu. Jadi seberapa pentingnya mungkin analoginya kayak gitu gampangnya. Oke, berarti bentar. Oke deh, kayaknya kuncinya gitu aja. Terakhir, kuncinya dari ini, everyday is your runway. Jadi begitu lu keluar rumah, lu harus tampil menunjukkan yang terbaik dari lo, gitu. Tapi mattersnya, aku jadi ingat. Tapi mattersnya adalah tidak semua orang itu bisa untuk menunjukkan, untuk show off bahwa gimana sih pakaian yang bagus, gimana sih untuk mengatur sosial media yang bagus. Itu tidak semua orang, permasalahannya itu sebenarnya seperti itu. Jadi kayak yang aku lihat kenapa aku sampai bikin seperti ini, Kak, karena banyak banget penyanyi yang ada di teman-temanku gitu. Ya, suaranya bagus, tapi dia tidak bisa mempresentasikan dirinya gitu loh. Ya, itu banyak. Itu tidak bisa mempresentasikan media sosialnya gitu. Nah, itu sebenarnya masalahnya ada di situ sih gitu loh. Jadi memang perlu diedukasi bahwa suara bagus itu memang nilai utamanya ya, poinnya. Tapi memang ada beberapa poin yang memang harus didukung gitu. Nah, menurutku seperti itu. Disitulah profesi fashion stylist dan social media designer itu dibutuhkan, ya kan? Dan dibutuhkan produser juga.
Betul. Nah, gitu. Jadi emang next-nya kayaknya saya mau bikin online course sih. Oke. Itu Iya, sebenarnya lu ngomongnya sama aja kayak apa ya Tur? Let's say kita punya langganan Bu Suhar ya Tur ya. Mhm. Itu warung Kantin. sih coy. Kantin kayak- dong. Itu warung yang kalau dilihat kayak kalian akan ragu untuk makan di situ, tapi ketika kalian sudah makan di situ itu enak banget. Nah, itu ibarat kayak kalian yang punya skill oke banget lah, atau kalian menganggap skill kalian oke banget, tapi kalian nggak berusaha memperbaiki packaging kalian, terus kapan kalian mau menjual ke yang lebih lagi gitu. Iya, itu dah masalahnya. Kayak misalnya jualan ayam, ayamnya tuh enak, tapi dia tidak di packaging dengan baik gitu. Iya, Kan betul. sekarang baru banyak banget tuh orang jualan-jualan tuh, orang mendadak chef. Yes. Itu banyak banget sekarang. Nah, itu mereka dia nggak bisa mempresentasikan, dan kita, ya itu dah. Nah, itu masalahnya sebenarnya, tidak semua orang punya pengetahuan untuk bagaimana mempresentasikan diri yang baik gitu. Ya, kadang bahkan produknya nggak bagus tapi packagingnya bagus, orang beli kok. Iya, itu dah. So that's life baby ya, lo jangan ngeluh terus dong gitu. Ini showbiz, that's man. Life, showbiz. Man. Ya kan? Showbiz nggak perlu lah. Sorry to say. Enak-enak banget itu nggak perlu. Yang penting packaging oke, laku, mahal. Yoi, 100 juta per 1 jam. Sorry to say ya, tapi itu yang terjadi gitu. Iya, emang itu yang terjadi sebenarnya. Nah, next misalnya saya ada pertanyaan lagi, maksudnya ada pertanyaan masuk atau gimana, aku akan personal untuk hubungin Kak Wiwit sendiri atau Gisel sendiri. Oke. Jadi, thank you. Juga boleh langsung drop di komen aja ya nggak sih? Oh iya, betul banget. Langsung follow Kak Wiwit juga nggak apa-apa. Oh iya, boleh banget.